Dulu ada sebagian tabi'in yang beliau sempat hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak ketemu Rasulullah. Tidak ketemu Rasulullah SAW karena saat beliau masuk Islam, kemudian mau ketemu Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal, sehingga hanya menjumpai masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau tidak punya status sebagai seorang sahabat. Dan inilah yang membuat beliau merasa sedih. Karena berstatus sebagai sahabat, derajatnya lebih tinggi dibandingkan tabi'in. Posisi orang yang hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak ketemu Rasulullah SAW dan dia mati sebagai muslim, itu disebut dengan muhadram. Dan muhadram itu masuk dalam generasi tabi'in. Ini orang karena ingin sekali seperti sahabat. Kalau dia membangunkan dirinya untuk qiyamul lail, itu sampai kakinya dipecuti, Pak. Kakinya dipecuti. Beliau bawa cemeti, kemudian ketika bangun tidur di waktu malam, belum subuh, kakinya dipukuli. Kakinya dipecuti sambil mengatakan, apakah kamu tidak ingin untuk berdesak-desakan dengan para sahabat ketika masuk surga? Kemudian dia bangun dan melakukan qiyamul lail. Mungkin suasana seperti ini nggak pernah terjadi ya. Tadi yang waktu bangun dipukuli ada nggak? Baik. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kita sebagai hamba yang bisa bangun di waktu subuh, bisa qobliyah subuh, bahkan tadi ada yang sholat witir. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Di sini barangkali hanya untuk latihan teman-teman ketika di rumah, di kos-kosan masing-masing. Upayakan untuk bisa bangun sebelum subuh agar kita bisa sholat witir, sholat qobliyah subuh, dan sholat subuh berjamaah. Baik, tema kajian kita bukan masalah ini. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah yang jalinan itu karena latar belakang kita punya iman yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat yang tadi kita baca ketika sholat subuh, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara karena latar belakang apa? Kesamaan. Kita punya banyak kesamaan. Kesamaan Tuhan, kesamaan agama, kesamaan iman, kesamaan nabi, kesamaan kitab suci, dan aneka kesamaan yang lainnya. Bahkan yang lebih mengerucut lagi ketika kita punya kesamaan pemahaman. Saya dan dia punya prinsip yang sama, beragama harus sesuai dengan apa yang menjadi prinsipnya para sahabat. Apa yang menjadi prinsipnya para ulama pendahulu kita. Ketika ada banyak kesamaan semacam ini, berarti peluang terjadinya perpecahan makin kecil. Sehingga jika kita misalnya beda dengan yang lain, maka Anda bisa urutkan. Kita itu sama dari sisi apa sih? Coba lihat ya. Urusan agama itu kan ada dua. Ada bagian prinsip dan ada bagian cabangnya. Jadi pembagian antara asal dan far' ini tidak diingkari oleh para ulama sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Ada bagian prinsip misalnya. Di bagian prinsip kita seragam. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan lebih mudah. Tapi mungkin di bagian cabang kita ada yang beda. Baik, kalaupun di bagian cabang ada yang beda, mungkin nggak ada yang bisa ditoleransi. Dari situlah pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan perbedaan. Baik. Oleh karena itu, yang namanya permusuhan dalam Islam dicegah sedini mungkin. Bahkan sampai pada posisi dilakukan tindakan preventif. Sebelum muncul permusuhan, apa saja yang nggak boleh dilakukan agar tidak menimbulkan permusuhan. Contohnya apa?
Di surat Al-Hujurat Allah mengajarkan kita banyak adab. Maka mungkin bisa disebut surat itu adalah surat adab. Berbagai macam adab Allah sebutkan. Mulai dari masalah berita. Karena biasanya yang namanya pematik dan pemicu munculnya masalah itu di mana? Berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau mendapatkan berita dari orang fasik. Orang fasik ini siapa, Pak? Orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Dan salah satunya membawa berita yang palsu. Karena dusta itu termasuk kefasikan. Ayat ini turun mengajarkan para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehadiran orang yang membawa berita dalam posisi dia sebagai orang fasik ada di tengah mereka. Padahal itu zaman sahabat ya. Apalagi zaman kita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik dengan membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba dicari tahu kebenarannya dulu. Apa efeknya? Kalau kemudian orang begitu mendengarkan berita langsung dipercaya, terus disebarkan kemana-mana, maka bisa jadi dia mengambil sebuah sikap, sebuah tindakan, fatusbihu alama fa'altum nadimin. Kalian menyesali apa yang telah kalian perbuat. Kenapa menyesali? Ternyata selama ini salah ya. Saya sudah terlanjur memukul kamu. Sudah terlanjur nempeleng kamu. Sudah terlanjur kebangetan ya. Jadi saat dia emosi sampai mukul temannya, saat dia emosi sampai memarahi temannya, saat dia emosi sampai bermusuhan dengan temannya, ternyata beritanya salah. Sampai pada titik sebelum datang berita itu, periksa dulu. Sebelum kau meyakini berita itu, periksa dulu. Ini benar gak? Kalau nggak benar, jangan dilakukan konsekuensinya. Agar tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi yang namanya sengketa di kalangan kaum muslimin. Pemicu terbesar itu berita. Makanya kalau misalnya kita mendengar kabar, katanya si A seperti ini, katanya si B seperti ini, tunggu dulu, jangan langsung dipercaya. Respon batin ketika mendengar itu bisa jadi lebih cepat. Tapi Anda punya akal yang dia bisa menghalangi. Sehingga akal berbicara. Allah mengajarkan kepadaku, kalau mendengar berita jangan langsung dipercaya, karena bisa jadi saya akan menyesal setelah itu. Sehingga menimbulkan respon mencintai atau membenci. Kalau berita buruk, ini bisa lebih berbahaya. Karena itu Nabi SAW pernah menyarankan, dalam penggunaan perasaan itu jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunam asa ayyakuna baghidaka yawmam. Abghid baghidaka haunam asa ayyakuna habibaka yawmam. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya. Mungkin bisa jadi kau akan tegang dengan dia di satu hari nanti. Bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Mungkin di satu hari kau akan mencintainya nanti ketika ada peristiwa yang lain. Maka jadilah orang yang mu'tadil, jangan terlalu ekstrim, biasa-biasa saja, ngono ya ngono tapi ojo. Nek seneng ya seneng tapi jangan berlebihan. Kalau benci silahkan benci tapi jangan berlebihan. Saat ini mungkin kita seneng, saya sama orang ini dekat. Tapi ada satu masa bisa jadi terjadi gesekan, sengketa, akhirnya benci. Dan sebaliknya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW agar kita ketika menggunakan perasaan itu jangan terlalu berlebihan. Perasaan ini bisa berbahaya bagi mereka yang nggak punya kendali. Anda bisa perhatikan ya. Para ulama mengatakan begini. Pertimbangan manusia ketika mengambil sikap itu ada 3.
akalnya, perasaannya, syahwatnya, nafsu. Nafsu selalu berpikir apa yang paling nikmat baginya, sehingga dia mendorong orang untuk melakukan apa yang paling enak, paling nikmat. Itu nafsu. Dia tidak pernah berpikir konsekuensi, tapi dia lebih berpikir yang penting happy. Sehingga apa yang paling enak, apa yang paling nikmat, itulah dorongan nafsu. Perasaan berpikir al-atifah, apa yang kira-kira membuat orang itu ingin memberikan belas kasihan, atau apa yang kira-kira membuat orang itu mengikuti suara hatinya, cepat respon emosinya. Itu perasaan. Sehingga ada apa sedikit, ketika perasaannya main, emosinya langsung merespon. Orang yang perasaannya terlalu sensitif, gesekan apapun bagi dia terus dipikir, langsung memicu kepada emosinya. Ini orang yang lebih cenderung menggunakan perasaan. Ada yang ketiga, akal. Wal aqlu ya'muru bil anfa. Ini akal, dia akan memerintahkan pemiliknya untuk mengambil sikap yang paling bermanfaat dan yang menghindari bahaya. Sehingga mungkin hawa nafsu nyuruh orang ini, kau ambil itu enak. Tapi akal memberikan pertimbangan. Tapi ini nggak boleh, ini haram. Nanti saya berdosa. Bagaimana nasibku di akhirat? Siapa yang menghalangi? Akalnya. Ketika perasaan berbicara, ada berita tertentu, langsung emosinya terpancing. Ya? Akalnya menghalangi. Tunggu dulu. Belum tentu itu benar. Jangan emosi dulu. Tunggu dulu. Sehingga perasaannya ngajak dia untuk merespon, tapi akalnya menahannya. Maka di posisi ini akal mengajak dia untuk berpikir, coba dicek dulu kebenarannya. Jangan segera emosi, dan kalaupun emosi jangan berlebihan. Makanya kenapa akal disebut akal? Dari kata iqal, artinya mengikat. Tali itu kan akal ya, karena dia fungsinya untuk mengikat. Maka akal disebut akal karena dia seperti mengikat seorang hamba biar tidak segera lepas dari kontrol. Subhanallah. Sehingga ketika akalnya itu berfungsi dengan maksimal, orang akan dewasa. Dewasa ketika memahami apa yang ada di hadapannya. Ini nikmat, ini enak, tapi akal berbicara. Perasaannya main, akalnya berbicara. Demikianlah status orang yang berakal. Sehingga kalau akalnya tidak begitu difungsikan, orang sering nyebutnya apa? Kalau gampang emosi, nah, sumbu pendek, begitu ya. Gampang apa? Meledos. Gampang meletus. Sumbunya pendek. Dia mikirnya kurang panjang. Dengar apa langsung emosi, dengar apa langsung emosi. Perasaannya terlalu banyak bermain. Inilah orang yang akalnya rendah. Maka kita diajarkan banyak sekali dalam ayat afala ta'qilun, afala ta'qilun, mengajarkan kepada kita bagaimana akal itu bisa menjadi penghalang agar kita tidak melakukan tindakan maksiat. Orang maksiat itu salah satu motivasinya apa? Motivasinya apa? Nafsu. Nafsu itu dia selalu berpikir mana yang nikmat, mana yang enak, mana yang kira-kira membuat dia senang, yang penting happy. Itu nafsu. Tapi akal menghalangi. Kamu kalau seperti ini kan milik orang. Ini nggak boleh. Akalnya menghalangi. Datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Bagaimana mungkin seorang Nabi mengizinkan berzina? Tapi Nabi SAW tidak langsung bersikap kasar kepada orang ini. Dia diajak untuk berbicara, diajak untuk menggunakan akalnya. Begini, kira-kira kamu ridho nggak kalau ibumu dizinai orang lain?
Dia langsung terbetik emosi. Enggak ridho ya Rasulullah. Masa ibu saya dizinai orang lain? Sudah, sebentar. Kalau putrimu misalnya berzina dengan orang lain, jangan sampai putri saya berzina sama orang. Dia akan jaga kehormatan keluarganya. Ya sudah. Kalau bagaimana saudarimu? Enggak terima saya. Kalau bibimu enggak terima. Baik. Siapapun wanita yang jadi pasangan zinamu, itu kan pasti kalau enggak ibu orang lain, putri orang lain, saudari orang lain, atau bibi orang lain. Karena pasti yang namanya wanita kan punya keluarga. Apakah kamu ridho ketika ibumu, putrimu, saudarimu, atau bibimu dizinai orang lain? Ketika kamu nggak ridho, apakah kamu ridho untuk memberikan sikap ini kepada keluarga orang lain? Subhanallah. Siapa yang berbicara? Akal. Akalnya diajak oleh Nabi SAW untuk difungsikan. Di saat nafsunya dipakai, maka akalnya ditaruh di depannya. Sebentar dulu. Kau berpikirlah yang ini. Itulah contoh bagaimana pengaruh akal yang luar biasa. Taib. Sampai akhirnya diceritakan, sejak saat itu kemudian dia bersumpah, ya, saya tidak akan pernah mendekati zina. Kemudian dia itu sampai menghindari setiap ruang yang dimasuki oleh wanita. Misalnya, ini ruang khusus wanita, ini pintu masuk wanita, dia selalu hindari. Masjid Nabawi itu kan ada masjid yang pintunya khusus wanita, sampai dihindari, nggak pernah dia masuk ke pintu itu, walaupun bisa tembus ke tempat laki-laki, karena dia sudah menjalankan komitmen untuk menghindari semua tindakan yang bisa mendekati zina. Masya Allah. Baik. Sekarang dalam aktivitas kita ketika kita bekerja, yang namanya gesekan itu pasti terjadi. Entah gesekan ketika di tempat kerja, gesekan ketika di tempat parkir, gesekan ketika di kantin, dan aneka gesekan yang lainnya. Di pabrik antri toilet nggak? Antri. Masya Allah. Berarti kurang toiletnya. Jam-jam tertentu. Masya Allah. Pernah nggak? Oh, jam subuh di pabrik. La haula wala quwata illa billah. Pernah nggak berantem karena antri toilet? Nggak, alhamdulillah. Nah, itu gedor doang ya. Kau ngapain di dalam? Semedi. Lama banget ya, sampai digedor-gedor. Baik, gesekan-gesekan seperti ini mungkin akan sangat berpotensi terjadi dalam lingkungan kerja. Bagi mereka yang perasaannya terlalu sensitif, gesekan dikit dipikir, gesekan lagi dipikir, dan seterusnya. Sampai kemudian hal yang kecil bisa menjadi besar. Akhirnya berantem makin tegang, makin tegang, makin tegang, sehingga dia bermusuhan. Belum lagi, mohon maaf, dengan yang namanya penyakit hasad. Ini kan junior saya, kok sekarang sudah, Masya Allah, karirnya lebih cepat dibandingkan yang senior. Bisa jadi gajinya lebih banyak, bonusnya lebih gede, dia lebih disayang sama atasannya, sehingga perjalanan karirnya lebih cepat. Padahal dulu dia juniornya. Kira-kira ada nggak peluang hasad seperti itu? Ya, kalau di sini nggak ada ya. Makanya kan sama. Di tempat kerja sangat besar, Pak, potensi seperti itu. Apalagi kalau dia kemudian bekerja di instansi pemerintah, itu Masya Allah, Pak, yang namanya potensi hasad besar. Dan banyak cerita yang sampai ke saya, ada beberapa aparat yang antara satu dengan yang lain mereka hasad. Ini nggak dikasih job, nggak dikasih kerjaan, ada yang dirumahkan, ada yang A, ada yang B, hasadnya besar. Padahal dulu waktu masuk sama, kita masuknya bareng, yang ini dia karirnya bagus, yang ini seperti jalan di tempat. Hasad muncul. Sudah? Bagi mereka yang perasaannya
terlalu dominan, hasad dikit, begitu dirawati makin berbahaya. Karena sampai pada tindakan ingin mencelakai sasaran hasad. Akal berbicara. Kira-kira di fungsi apa akal bisa menghalangi agar hasad ini tidak terjadi? Akal ngajak untuk diskusi masalah apa? Ada bisa kasih solusi? Akal akan mengajak diskusi. Kalaupun kamu hasad, apakah kira-kira akan menambah rizkimu? Kalau hasad nambah rizki nggak, Mas? Tidak. Sehingga kalaupun orang itu hasad, rizkinya nggak tambah, belum tentu juga karirnya bertambah, dan aneka kondisi nggak ada perubahan. Dia pasti rugi, sakit hati, tapi sementara keuntungan dia nggak dapat. Dan demikianlah penyakit hasad. Hasad itu menyakitkan nggak? Sakit nggak, Pak? Sakit. Sehingga dia jadi nggak semangat ketika berangkat ke kantor. Saya nggak seneng sama dia. Pengen nanti kalau ke kantor satu ruangan sama dia, ketemu dia lagi. Padahal saya hasad sama dia. Rasanya nggak enak, sakit. Dirawati terus sakit itu bertahan. Dan orang kalau batinnya sudah sakit, pikirannya tidak bisa berfungsi maksimal. Dia jadi nggak produktif. Fisiknya sehat, tapi karena hasadnya yang dominan, bahkan mohon maaf, kadang asam lambungnya naik, dan itu bisa menyebabkan dia gampang jatuh sakit. Tapi itu bukan ciri ya. Kenapa nggak masuk? Asam lambungnya naik. Oh, hasad dia. Masya Allah. Jangan dicari, jangan dikasih itu ya. Bukan ciri bahasanya yang asam lambungnya naik pasti. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Penduduk surga itu kan nikmatnya bertingkat. Ada yang berada di atas sekali, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Bertingkat-tingkat penduduk surga itu. Kira-kira Pak, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain nikmatnya sama atau beda? Beda. Tentu saja yang lebih tinggi tingkatannya nikmatnya lebih gede, lebih besar. Gambaran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun mereka bertingkat, tapi Masya Allah, dalam hati mereka nggak ada perasaan hasad, dicabut oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka min ghillin, perasaan ghil. Ghil itu kebencian, hasad, nggak seneng dan seterusnya. Ikhwanan, sehingga mereka bisa bersaudara. Ketika ghil itu dicabut, orang akan bisa bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka berhadap-hadapan dalam posisi bahagia. Semuanya penduduk surga. Sehingga antara satu penduduk surga dengan penduduk yang surga yang lain nggak saling hasad, walaupun ada selisih nikmat. Maka saat dia lihat ke atas, kok bidadarinya lebih banyak ya? Nggak kepikiran kayak gitu ya. Dan orang kalau hasad jadinya apa? Nikmat yang dia miliki hilang rasa. Anda misalnya punya mobil A, lalu ada temennya punya mobil B, rumpun tetangga lebih kuning. Sehingga saat dia hasad sama temannya karena temannya punya mobil yang lebih bagus, nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa mobil pertama tadi yang dia miliki, hilang rasa dia. Padahal waktu pertama kali punya mobil, Masya Allah, sayangnya sama mobil itu, Masya Allah Pak, orangnya belum mandi, mobilnya sudah mandi. Ada baret dikit kepikiran, ini siapa tadi itu? Kok bawa paku ditaruh sini? Jadi begitu dia hasad sama orang dengan objek yang sama, hilang rasa. Maka penduduk surga dijadikan oleh Allah, kalau kemudian hasad itu bertahan,
hilang rasa terhadap nikmat surga. Sehingga dia mungkin tidak selera dengan makanan yang ada karena lihat makanan temannya kok lebih enak. Dia hilang rasa bersama pasangannya ketika di surga sama bidadarinya. Kamu cuman kayak gini, sana lebih cantik misalnya. Dan seterusnya. Apalagi yang wanita ya. Yang istrinya ketika di surga, ketika di dunia dibawa ke surga, kemudian suaminya dikasih bidadari yang lain. Itu kalau cemburu gimana? Hilang rasa. Ya sudahlah bang, saya mau pisah. Saya tak keluar dari sini. Keluar dari surga. Mau kemana kamu? La haula wala quwata illa billah. Dalam posisi itulah Allah berikan kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga dengan dicabutnya hasad. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Saidul Khatir. Kata beliau, "Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasad wal ghillu min sudurihim." Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nyaman kecuali ketika Allah mencabut rasa hasad dan kedengkian yang ada pada hati mereka, sehingga mereka tidak pernah benci sama yang lain. Walaula annahu nuzi', andaikan perasaan ini tidak dicabut, tahasadu wa tanghassu aishuhum, maka mereka akan saling hasad, lalu hidupnya jadi gak nyaman, bermusuhan. Karena kenikmatannya beda. Sehingga kalau sudah saling hasad, saling membenci, saling dengki, nikmat yang ada hilang rasa. Baik. Dan anehnya orang hasad itu begini ya. Hasad itu definisinya apa? Ya? Tidak seneng lihat orang lain seneng. SMS ya. Senep melihat orang seneng. Senep susah melihat orang senang. Tapi dia senang ketika melihat orang susah. Orang yang hasad itu punya harapan nikmat itu dicabut oleh Allah, sehingga dia nggak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Itulah hasad. Baik, hasad pertama terjadi pada siapa? Iblis. Iblis hasad sama siapa? Adam. Harusnya kan begini ya. Misalnya si A sama si B masuk bareng ketika kerja. Tapi karirnya B lebih cepat daripada karirnya A, lebih cepat naik. Kalau kemudian dia pingin seperti B, harusnya kan dia belajar sama B. B, gimana sih caranya biar biar karirnya itu bisa cepat naik? Coba saya dikasih trik dan tips. Kamu kan karirnya bagus. Terus dia belajar kepada B agar dia bisa berprestasi seperti B. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang dia hadirkan dalam dirinya adalah saya benci sama B. Saya berharap semoga nikmatnya B itu segera dicabut oleh Allah. Maka dia berdoa, ya Allah matikan B. Insya Allah. Atau bahkan kadang dia berpikir, kapan si B ini kecelakaan kerja? Kapan si B ini melakukan kesalahan? Sehingga kemudian nanti dia dilengsarkan. Dan seterusnya. Itulah dalam pikiran orang yang hasad. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Karena Adam ini pendatang baru. Tapi diberi kelebihan oleh Allah berupa ilmu. Sehingga dia lebih tinggi daripada iblis dari sisi kemampuannya punya ilmu. Maka iblis disuruh sujud sama Adam. Karena Adam lebih mulia daripada iblis dari sisi dia lebih berilmu. Baik, muncullah hasad. Kenapa saya harus sujud sama orang ini? Padahal dia pendatang baru. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh iblis gimana? Dam, kasih tahu dong. Apa saja ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Biar saya punya ilmu seperti kamu. Sehingga punya nilai keutamaan yang berimbang. Karena sama-sama punya ilmu. Tapi iblis tidak melakukan itu. Dia bencinya sama Adam luar biasa. Sampai dia bersumpah, la'aq'udannahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, hingga kau tidak akan jumpai banyak di antara mereka yang bisa bersyukur terhadap hidup. Dan itu sumpahnya iblis. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Jadi kan kita itu nggak salah sama iblis ya. Ada salah nggak sama iblis? Ya, kita kan nggak pernah mendolimi iblis, nggak pernah berbuat salah sama iblis. Dan bukan kita sasaran hasadnya iblis, sasaran hasadnya Adam. Tapi Masya Allah, dengkinya iblis sama Adam itu sampai keturunannya mau dijadikan sebagai korban. Inilah jahatnya makhluk ini. Misalnya ya, si A benci sama si B, nggak terima sampai keturunannya B itu mau dijadikan korban. Berarti yang dia dolimi semuanya. Masya Allah. Dalam posisi ini seorang hamba diajarkan hati-hati dengan yang namanya penyakit hasad, sampai Allah katakan di surat Al-Falaq, kita berlindung kepada siapa? Wa min kulli hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Zat Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Salah satunya adalah wa min kulli hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah Rabbul Falaq, Tuhannya Al-Falaq, dari setiap orang yang hasad ketika dia hasad. Berarti kalau saya hasad, maka saya termasuk di antara orang di mana Allah perintahkan seluruh hambanya untuk berlindung dari kejahatan saya. Betapa jahatnya saya. Karena Allah sampai memerintahkan para hambanya untuk berlindung dari kejahatan saya. Berarti kita jahat nggak ketika hasad? Jahat. Baik. Itu penyakit yang berbahaya disebabkan karena perasaan orang itu dominan. Makanya Anda bisa lihat ya, antara laki dan perempuan yang lebih dominan pakai perasaan yang mana Pak? Laki-laki. Laki atau perempuan Pak? Perempuan. Sedangkan laki lebih dominan yang mana? Hawa nafsu. Betul. Yang perempuan perasaan, yang laki-lakinya hawa nafsu. Udah akalnya udah hilang dah. Ketika Anda sebagai seorang kepala keluarga, akalnya lebih dominan daripada nafsu dan perasaan, dia bisa mimpin keluarganya dengan baik. Tapi kalau kemudian yang lebih dominan justru hawa nafsunya, nggak kenal agama, jauh dari agama, dalam hidupnya yang dia pikirkan hanya yang penting enak, nikmat, dapat duit, bisa jalan-jalan, healing, camping, shopping, mancing. Itu aja dalam pikirannya. Yang istrinya dominan perasaan, suaminya dominan hawa nafsu. Anda bisa bayangkan gimana nasib keluarga ini. Tapi ketika yang laki-laki itu pakai akalnya, akal sehatnya, maka dia bisa mengarahkan orang-orang di bawahnya yang mungkin perasaannya lebih dominan. Itu perasaan karena dominan, wanita lebih gampang hasad daripada lelaki. Hasad sama tetangganya, hasad sama temennya, hasad sama mantan temennya. Jadi lebih gampang hasad wanita itu. Maka yang laki-laki jangan ketularan. Sampai rumah istrinya curhat, nanti pulang kerja lagi istrinya curhat lagi, istrinya curhat lagi. Curhatnya tentang apa? Temennya. Nanti teman wali santri, wali siswa kan, di sekolah punya masalah, di kampung punya masalah, di mana lagi, di lingkungannya punya masalah. Kadang di teman kajian juga punya masalah. Dimanapun dia berada, dia pulang bawa masalah. Diceritakan sama suaminya. Baik, kalau kemudian akalnya suaminya nggak fungsi, perasaannya bermain. Kayak gitu ya. Kapan saya bisa ketemu suaminya? Mau diapain, Mbak? Wah, nanti kita laki lawan laki. Wah, kamu lawan istrinya.
Wah, kok jadi malah kayak gini. Baik. Tapi kalau logikanya jalan, udahlah, ngapain kamu pikirin kayak gitu? Sudah, nggak usah dipikirkan. Kira-kira apa yang kita ini kurang di mana? Sehingga diingatkan dengan nikmat Allah, kita seharusnya bersyukur dan seterusnya. Nabi SAW ingatkan, kalau dalam urusan dunia lihat kemana Pak? Lihat kemana? Ke bawah. Kalau dalam urusan akhirat, lihat ke atas. Tujuannya apa? Ya? Tujuannya apa? Sebentar dulu, Anda jangan jawab bersyukur ya. Lebih di bawahnya syukur. Bukan qanaah. Coba kita lihat. Nabi SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama jangan ya. Yang itu saja malah sholat. Masya Allah. Ini penurunan produktivitas kayak gini. Yang malas ditiru. Kalau dalam urusan agama lihat yang lebih atas. Unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia lihatlah yang lebih bawah daripada kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang lebih atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar itu tidak membuat kalian meremehkan nikmat Allah. Jadi agar tidak meremehkan nikmat Allah itu di bawah syukur. Kalau syukur kan berterima kasih, merasa bahagia, merasa senang dengan nikmat itu. Kalau ini, sudahlah, kalaupun kamu nggak bisa berterima kasih, minimal jangan kau remehin. Ada kan orang yang misalnya dapat nikmat hambar, ada? Biasa saja, gimana? B aja. Biasa saja. Jadi dia tidak merasa bahagia dengan itu, dia tidak merasa sangat senang dengan itu, dia tidak merasa berterima kasih kepada yang memberi dengan itu. Biasa saja dia. Ya sudahlah, kalau minimal kamu nggak bisa berterima kasih, jangan meremehkan. Karena kalau sudah meremehkan, ini lebih rendah tingkatannya, lebih jelek perbuatannya daripada sebatas tidak bisa berterima kasih. Dan itu terjadi. Apalagi mohon maaf ya, ketika yang namanya reuni sekolah, Pak, itu ngefek bagi batin. Sehingga kumpul sudah dengan teman-temannya yang dulu satu angkatan di sekolah. Sampai mereka itu lomba kemewahan. Datang pakai mobil, kemudian bawa pakaian yang bagus, bawa jam tangan bagus, bawa sepatu yang hanya untuk menampakkan aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih sukses daripada kamu. Baik, dalam posisi itu kemudian kadang orang muncul hasad. Masya Allah, itu jamnya jam branded, pasti utangnya banyak. Maka makin tinggi merek apa yang dia bawa menunjukkan makin banyak utangnya. Begitu pulang, tiba-tiba istrinya ada suasana yang berbeda. Mungkin perasaan istrinya, kok bojoku lo ketok eluwe tuwa. Ya mas. Karena dia bandingkan dengan teman-temannya. Di antara deretan teman, bojoku ireng dewe, tua dewe, kiri dewe. Masya Allah, mesakne Pak. Pertemuan yang ketika pulang menghasilkan sakit hati. Sebabnya hasad. Maka kita diajarkan lihatlah yang di bawah. Sudah ketika Anda berada di tempat kerja, mungkin Anda merasa skala saing. Tapi lihat, ada nggak teman kamu yang berada di bawahmu? Ada Pak, sudah. Lihat saja dia. Ya. Pandangi wajahnya. Ya nggak kayak gitulah. Baik, kau lihat dia. Sehingga dengan itu kau akan masih menghargai. Alhamdulillah saya masih punya pekerjaan. Alhamdulillah gaji saya sekian. Alhamdulillah saya masih bisa dapat ini, saya masih bisa dapat fasilitas ini. Sehingga dia tidak meremehkan nikmat Allah yang dia dapatkan.
Tapi kalau sudah hasad, nombok gaji, jangankan berterima kasih, sedih dia. Nombok gaji kok sedih? Karena dia merasa dibandingkan punya teman saya, Pak, saya kalah besar. Ya, karena apa? Hasad. Maka gunakanlah logika ya ibadallah, pakai akal yang sehat dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, jangan sampai kita hasad. Penduduk surga diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa, tapi karena hasadnya dicabut, kata Nabi SAW, qulubuhun qalbun wahid, hati mereka itu seperti satu hati. Artinya apa? Bahagianya itu seragam. Jadi yang satu bahagia semua. Kebahagiaannya itu seragam. Gimana caranya dalam satu perusahaan, dari mulai presiden direktur sampai kelas paling bawah itu apa? Operator atau cleaning service. Outsourcing. Dari mulai paling atas sampai paling bawah, ketika nerima gaji bahagia semuanya. Bisa kayak gitu? Akhir tahun. Karena gajinya sama. Wah, kan nggak mungkin ya masuk presiden direktur sampai bawah gajinya sama. Andai kan bisa seperti itu, ini Masya Allah, suasana kerjanya sangat nyaman. Karena semuanya bahagia, dia senang. Dan kerja dalam posisi bahagia itu menyenangkan. Itu tulisannya apa ya Mas Koran? Oh, di baliknya 5 menit lagi ya. Baik. Sehingga kebahagiaan dari kebersamaan yang kemudian membuat kita bahagia. Satu bahagia, yang lain merasa bahagia. Itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Dan ini bisa dihalangi dengan cara jangan sampai muncul pemicu hasad. Selalu lihat yang lebih bawah. Baik, selanjutnya, terkadang permusuhan juga terjadi karena zon. Zon itu apa? Berprasangka. Jangan-jangan gitu ya. Terlalu banyak jangan-jangan itu bisa berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dzan. Karena sebagian dzan itu dosa. Kenapa dosa? Karena dzan itu sebagiannya tuduhan. Enggak benar. Nabi SAW menyebut, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan yang namanya prasangka-prasangka, karena prasangka itu kalimat yang paling dusta. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya kayak gini ya. Ketika kita berprasangka, itu kan nggak satu, Pak. Pasti beragam. Si A yang jadi objek prasangka. Jangan-jangan si A itu seperti ini, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Mungkin ada 3 atau 4. Jangan-jangan 1, jangan-jangan 2, jangan-jangan 3, sampai yang keempat. Ada 4 prasangka. Dari 4 prasangka itu yang benar yang mana? Mungkin cuman 1, mungkin ya. Bisa jadi salah semua. Tapi mungkin cuman 1. Berarti yang 3 dusta. Dan 3 itu Anda berikan sasarannya pada 1 orang. Maka yang 3 ini itsmun, dosa. Karena isinya tuduhan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW akdzabul hadits, yang benar 1, bohongnya 3. Ketika orang punya prasangka, jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, makin banyak prasangka, makin banyak dustanya. Cara menghalanginya gimana, Pak? Kalau nggak ada bukti, nggak usah menilai. Sebab di kehidupan dunia, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghisap batin orang. Sehingga kalau kamu tidak tahu bagian yang batin, tidak usah menilai. Kita menilai berdasarkan lahiriah. Nilai di dunia itu berdasarkan dohir, batinnya jangan disentuh. Karena kita nggak tahu batin.
Kecuali kalau ada bukti nyata sehingga ini menunjukkan kesimpulan bahwa memang si A itu seperti ini. Silahkan Anda boleh seperti itu jika Anda berkepentingan. Ya? Allah mengajarkan halangi yang namanya dzan, inna ba'dadh-dzanni itsmun. Wala tajassasu, dan jangan tajassus, memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling ghibah. Karena ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Kalau Anda tidak pernah mendoakan kebaikan bagi orang lain, jangan menggibah orang lain. Begitu ya. Kita setiap hari ghibah nggak? Ya? Atau tidak? Apakah setiap hari kita ghibah? Tidak. Sabtu Ahad libur ya. Senin sampai Jumat ketemu temennya, kadang ada yang jadi objek ghibah. Baik Pak, yang dighibah itu pernah Anda doakan nggak? Ya Allah, ampunilah fulan, ampunilah si A, ampunilah si B. Pernah didoakan seperti itu? Mungkin nggak pernah. Anda tidak pernah mendoakan dia, artinya tidak pernah memberikan kebaikan kepadanya, tapi Anda merugikan dia, mencelakai dia dengan ghibah yang Anda lakukan. Maka aneh seorang mukmin ya. Kita ini tidak pernah baris di medan jihad untuk melawan orang musyrik, sehingga tidak ada orang musyrik yang mendapatkan madarat dari kita. Tapi banyak orang mukmin yang mendapatkan madarat dari kita. Wallahu a'lam. 5 menit lagi atau gimana? Tergantung bacanya kapan. Cukup ya. Sekarang sudah jam 6:07. Semoga apa yang tadi kita sampaikan menjadi bekal yang bermanfaat. Kita berharap suasana lingkungan kerja, suasana yang nyaman, Anda tidak punya gesekan yang berbahaya dengan yang lain, sehingga Anda bisa lebih produktif ketika bekerja, sebab hati yang nyaman akan menimbulkan kondisi kerja yang sehat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.